si Dayat yang gemar berternak ayam. Episode keempat. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru berikutnya. Dayat yang saat itu telah memenuhi perintah ibunya, kemudian bergegas menemui ibunya yang sedang duduk di ruang tengah rumahnya. Ibunya yang melihat Dayat kemudian berkata, "Makannya kok cepat?" Dayat yang mendengarkan pertanyaan ibunya, hanya menganggukkan kepalanya tanda mengiyakan sambil bergerak duduk bersebelahan di samping ibunya. Ibu Dayat kembali berkata, "Gimana, masih kepikiran soal si Burik?" Dayat kemudian menjawab, "Iya sih Bu, hanya saja apa yang ibu katakan itu ada benarnya juga." "Oh iya Bu, tadi Bapak menelepon Ibu ya?" tanya Dayat. Ibu Dayat yang mendengarkan pertanyaan itu kemudian menjawab dengan sedikit nada datar, "Enggak, memangnya kenapa? Kok kamu tumben tanya tentang bapakmu?" Dayat yang mendengar jawaban dari ibunya, hanya diam sembari mengambil sebuah kertas yang tergeletak di atas meja. Kertas itu ternyata adalah sebuah undangan khitanan anak dari Ibu Yuyun. Dayat mencoba mengalihkan pertanyaan ibunya tadi. Ia kemudian bertanya lagi ke ibunya, "Bu, ini ada undangan. Acaranya sepertinya besok. Ibu mau hadir kan?" Ibunya yang merasa kesal karena Dayat yang coba mengalihkan pertanyaan tadi, hanya menganggukkan kepalanya saja yang berarti, "Iya." Dayat yang mengetahui ibunya kesal padanya, kemudian menggoda ibunya. Dia melanjutkan lagi pertanyaannya, "Asik, Dayat bisa ikut kan?" Ibu Dayat kemudian berkata, "Gak malu ya? Udah besar, kok masih ikut-ikut ibu ke kondangan?" Dayat yang mendengarkannya pun tadi kemudian berucap lagi sambil tertawa, "Biarin aja, Dayat memang masih kecil kok, lihat nih tubuh Dayat kan masih kecil." Hahaha. Dayat yang duduk di bangku SMP kelas 8 itu memang terlihat seperti siswa SD kelas 6 ini dikarenakan postur tubuhnya yang pendek dan kecil. Meskipun begitu, Dayat tergolong siswa yang berprestasi di kelasnya. Ibunya yang mendengarkan ocehan itu, tiba-tiba berkata, "Sudah, pergi tidur sana. Lihat itu sudah jam berapa. Besok kan kamu harus sekolah," sambil menunjuk jam yang menempel di dinding tepat depan Dayat. Dayat yang mendengar seruan ibunya, dengan sigap menjawab, "Siap, laksanakan." Dayat pun berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Keesokan harinya, dikala mentari belum menampakkan wajahnya, kokokan ayam silih berganti, serta bunyi kendaraan yang lalu lalang mulai terdengar. Dayat yang telah selesai sholat subuh, kemudian segera mengerjakan tugas-tugas rumah di pagi itu, mulai dari menyapu lantai sampai dengan halaman rumah. Hari ini, ia memang bangunnya agak telat, sehingga belum juga selesai menyapu halaman, matahari sudah mulai menampakkan wujudnya. Dayat yang melihat hal itu, bergegas menyelesaikan tugasnya. Setelah tugas rumah selesai ia kerjakan, ia masuk kembali ke dalam rumah. Sambil menyelipkan handuk di pundak kirinya, ia menuju ke dapur. Tak lupa, ia menyempatkan diri untuk melihat si burik ayamnya yang ia letakkan di samping tungku semalam. Ia terkejut karena si burik yang ia letakkan semalam sudah tidak nampak lagi.
Ia pun berteriak memanggil-manggil ibunya seraya bertanya, "Ibu-ibu, ibu lihat si Burik tidak?" Dari kejauhan ibunya menjawab, "Tidak." "Memangnya kenapa?" "Ayamnya nggak ada, Bu," jawab Dayat. "Coba kamu periksa dulu di belakang rumah. Siapa tahu si Burik sudah keluar," seru ibunya. Dayat pun menuju ke belakang rumahnya. Selang beberapa menit, terdengar lagi suara. "Enggak ada, Bu," teriak Dayat. Ibunya yang mendengar teriakan itu kemudian menuju ke belakang rumah. Setelah beberapa menit bersama Dayat mencari si Burik, hasilnya tetap nihil. Ibu Dayat yang ingat anaknya harus berangkat ke sekolah kemudian berkata, "Ya sudah, kamu mandi saja dulu, siap-siap ke sekolah, si Burik biar ibu yang mencarinya." Dayat yang mendengar perkataan itu kemudian menjawab, "Iya, Bu," sambil menunduk lesu. Dayat segera menuju ke kamar mandi. Ibunya yang sedari tadi mencari di sekitar rumah terlihat belum juga berhasil menemukan si Burik. Sementara itu, Dayat yang telah selesai mandi kemudian melihat ibunya. Spontan ia bertanya, "Ayamnya ketemu, Bu?" Ibunya menjawab, "Belum, Nak." Dayat pun kembali terlihat lemas. Ibunya yang melihat anaknya itu kemudian memberikan semangat dengan berkata, "Sudah, kamu sekolah aja dulu, si Burik pasti gak kemana-mana. Ibu pasti tetap bantu mencarinya." Dayat yang mendengar perkataan ibunya kemudian kembali bersemangat. "Oke, Bu," jawab Dayat sambil bergegas menuju kamarnya. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih.